atau katakan garis bawah. Yang dimaksudkan sadar akan kematian itu artinya jangan sampai Anda menjadi cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Bukan itu maksudnya ingat mati menjadi cemas. Jadi mungkin ini berandang berinding, rasa takut dan cemas. Bukan itu maksudnya. Jadi artinya sadar akan kematian itu adalah menyadari akan kesementaraan hidup kita ini, bahwa apapun yang kita kumpulkan berupa materi-materi yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun sudah menumpuk berlimpah ruah, di penghujungnya kita akan mati. Artinya itu semuanya akan kita tinggalkan lagi. Disitulah artinya kita menyadari bahwa hidup ini tidak lain hanyalah main-main. Ya, innamal hayatud dunya laibun walahun. Bukan ikat mati lalu menimbulkan kecemasan. Ketika dokter menyatakan setelah dilakukan diagnosa bahwa kanker yang menimpa payudaramu itu sudah stadium 4, sehingga diputuskan harapan hidup sudah sangat tipis sekali. Ketika divonis bahwa penyakit kankernya stadium 4 dan tidak bisa diobati, tidak bisa dioperasi karena sudah menjalar seujur tubuh, yang terjadi kan kecemasan. Iya, akan menangis melihat anaknya yang masih kecil. Nanti kalau saya mati, siapa yang akan sayang kepadamu? Melihat suaminya masih ganteng, gagah perkasa, ya Allah, nanti kalau saya mati kawin lagi. Iya, rumah belum jadi. Ya, nah saya mati, suami saya kawin lagi. Nanti yang akan meninggal di sini perempuan lain. Mewek mana nangis mana. Iya kan? Lihat anak-anak yang kakak-kakaknya yang belum menikah, sedih lagi. Bukan itu maksudnya ingat mati itu. Jadi ingat mati itu artinya yang nantinya berakibat bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan keserakahan kita. Ya udahlah, materi ini yang kita perlukan selama hidup tidak banyak kok. Makan kita sehari nggak habis 3 kintal kok. Habis nggak 3 kintal sehari? Berapa gram yang kau makan tiap hari? Paling banyak 200 gram kok. Tidak lebih. Hidup ini sebetulnya kalau kita jalani dengan rasa pasrah dan terima, nyaman sekali kok. Ya, sebabnya tidak nyaman karena kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dalam keadaan kekurangan. Berapapun engkau tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ingin lebih dan menyebabkan engkau harus bekerja keras, banting tulang dan peras keringat. Itulah kira-kira. Jadi artinya aid nafsaka bidawa midzikril mauti, nasihatilah dirimu dengan selalu sadar tentang kematian yang akan pasti datang mencengkeram ubun-ubunmu. Itu kira-kira. Ini jadi mesti diwaspadai bahwa ingat akan mati tujuannya bukan membuat rasa cemas dan ketakutan. Itu satu. Yang kedua, menasehati dirimu sendiri. Satu, sadar akan mati. Yang kedua, waqatil alaiqi wal asbab, ya, memutuskan mata rantai ketergantungan dengan siapapun, wal asbab, dan memutus mata rantai hukum kausalita. Hukum kausalita ini menjadi masalah bagi kita yang ingin mencapai kedamaian di hati.
Hukum kausalita ini adalah hukum sebab akibat yang selalu lekat dalam pikiran kita. Kalau ada orang ingin kaya, ya harus kerja keras. Mana mungkin bisa kaya kalau tidak bekerja keras. Kalau ingin pintar, ya harus belajar. Mana mungkin pintar tanpa belajar. Kalau pengen kenyang, ya harus makan. Tidak mungkin orang kenyang tanpa makan. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum kausalita. Itu salah satunya menyebabkan kita menjadi lelah dan akan menghambat imajinasi kita untuk bercita-cita lebih tinggi lagi. Karena hukumnya kausalita. Mau ngelamar seorang artis cantik jelita, ya, adalah yang bernama A, kamunya hanya jadi tukang beca. Mana mungkin? Mas kawinnya dia minta Rolls Royce kok. Dari mana Rolls Royce-nya? Ada Rolls Royce jamblang. Tahu jamblang? Apa artinya apa? Mobil bukan mobil beneran.